Kan dari sisi fungsi itu sama saja sebetulnya untuk body harness. Yang membedakannya itu ya, full body harness yang digunakan untuk kegiatan akses tali itu ia ada alat yang dinamakan dengan chest ascender. Chest ascender yang kemarin saya sampaikan bahwa ada dua kan, ada hand ascender dan chest ascender. Perhatikan saja. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Body harness yang bapak-bapak biasa gunakan itu tidak ada chest ascendernya, ya. Itu tapi daripada sisi fungsi sama nggak apa fungsinya full body harness tersebut itu masih tetap sama. Tapi yang membedakannya ini saja. Tetap ini ada daring, yang di sini ada apa namanya ini? Daring apa ini namanya? Daring chest. Sternal. Ini apa? Sorry. Ini apa? Dorsal. Hah? Ventral. Ventral. Yang sebelah sini apa? Lateral. Dan yang sebelah sini apa? Dorsal. Sama saja. Gitu kan? Seperti itu. Ada full body harness. Yang membedakannya itu satu. Yang pertama adanya chest ascender. Karena ini sudah menjadi satu kesatuan. Seperti itu. Tapi dari sisi fungsi untuk full body harness masih tetap sama. Fungsinya lebih dari yang standar berarti ya? Kalau ini lebih dari standar. Nah, ketika saya berbicara masalah standarisasi, Pak, ini standarisasinya sudah dikeluarkan oleh apa? Gitu kan, sorry. Ini Petzl, ini standarisasinya ini dari IN, Europe Nation Standard. IN Standard biasanya seperti itu. Ini dari Europe Nation Standard. Nah, dan untuk apa namanya dari, nah ini kan ada 23 kN ya. Nah ini 23 kN ini bisa menahan beban berat seangka sekitar maksimal di angka 23 kN. Kalau 23 kN berarti 1 kN-nya 100 kg, 230 kg. Seperti itu. Ya, oke Pak ya? Ya, seperti itu. Jadi kalau ini bisa dikatakan apakah sudah sesuai standar atau belum? Sudah sesuai standar. Seperti itu. Yang terpenting ketika berbicara masalah standarisasi, yang terpenting contoh misalkan helm yang kita gunakan, APD, safety shoes atau apapun alat yang nanti akan kita gunakan ketika akan naik, yang pertama minimal sudah bersertified daripada SNI kalau misalkan standarisasinya dari negara kita. Ya, atau misalkan Pak, ini misalkan body harness ini nggak ada SNI-nya, nggak apa-apa, yang terpenting ada standarisasi daripada IN standar dan ANSI standar. Seperti itu. Oke, ya. Hand ascender seperti itu. Hand ascender alat untuk apa? Alat bantu untuk naik. Seperti itu. Dan yang terakhir yang berikutnya, nah tadi kan Pak Heri nanya ya, Pak perbedaannya apa sih gitu kan? Yang biasa kita pakai dan yang sekarang kita pakai. Salah satu perbedaannya adalah ini. Ya. Ya ini alat yang dinamakan dengan chest ascender, alat bantu naik yang sudah terdapat di full body harness seperti itu. Ya. Nah kebanyakan teman-teman ketika praktek, rekan-rekan itu kebanyakan peserta-peserta yang kemarin ya, yang sebelumnya terkendala ketika akan melakukan change over, perubahan ketika sudah naik ke turun. Nah kebanyakan teman-teman itu banyaknya terkendala untuk membuka daripada chest ascender ini. Seperti itu. Banyak yang sekiranya memang terkendala di sini hingga pada akhirnya ujung-ujungnya kita rescue. Seperti itu, ya. Pak, bisa nggak caranya supaya kita tidak di rescue atau misalkan kita tidak terkendala dengan membuka ini? Bisa tidak? Cara-caranya seperti apa, tekniknya? Bisa. Asalkan nanti teman-teman ketika Pak Caid melakukan praktek atau misalkan sebelum Pak Caid melakukan praktek, nanti kita coba dulu cara kerja mekanisme daripada alat alat yang dinamakan dengan chest ascender ini seperti apa. Ya, bila perlu satu orang nanti apa namanya coba ngegantung dengan menggunakan chest ascender ini seperti itu. Ya, oke. Berikutnya chest ascender. Oke. Nah, untuk yang berikutnya apa? Berikutnya adalah
tata cara untuk peletakan atau penyimpanan alat ini. Mungkin sebelumnya sudah ada yang pernah melihat video? Belum pernah ya. Video 19 detik sudah ada? Belum ada video. Belum ada videonya. Ya, oke. Ya. Oke, berikutnya. Ini yang dinamakan dengan apa Mas? Ini masih apa namanya? Aldi, Pak. Mas Aldi, ini apa namanya? Scanner, Pak. Scanner, alat untuk turun. Mantap. Pak, ini alat apa? Scanner. Alat untuk Naik. naik. Pak Ketua, ini Mobile file alat. yang jangan sambil kayak gitu dong. Nah, berdiri dong. Nah, ini apa? Mobile file alat. Alat untuk alat penahan jatuh. Oke. Nah, ini kita tata cara untuk peletakan alat. Ini alat pun peletakan alat sebelum kita akan naik itu, ketika kita nanti akan naik, minimal ketika Pak Ketua akan naik itu, Pak Ipan minimal bisa memperhatikan sebelum Pak Ketua akan naik. Karena apa? Standarnya ketika kita akan melakukan proses pekerjaan di atas ketinggian, satu orang itu harus ada yang mengawasi dari mulai kita menggunakan alat sampai kita turun sampai kita setelah selesai melakukan pekerjaan di atas ketinggian. Yang pertama, orang yang satu orang lagi ini fungsinya untuk apa? Untuk proses body checking. Itu yang pertama. Takutnya ada alat yang tidak layak untuk dipakai, ada alat yang rusak, ataupun alat-alat yang sekiranya memang ya tentunya alat-alat yang sekiranya memang sudah tidak layak pakai. Intinya seperti itu. Jadi minimal ketika nanti Mas Bayu akan naik, Pak Heri minimal melihat dulu. Ini Mas Bayu nih ada yang kurang nih. Tolong dicek dulu. Misalkan keberfungsian alat daripada hand scanner itu seperti apa? Fungsi apa namanya? Apakah masih bisa digunakan atau misalkan tidak? Chest scannernya bagaimana? Apakah masih bisa digunakan, layak digunakan atau misalkan tidak? Kalau misalkan dikatakan sudah layak untuk digunakan, ya, sebagai Pak Heri sebagai seorang body checking, maka Mas Bayu sudah bisa diperkenankan seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nggak apa-apa yang satu orang lagi bareng-bareng kita cek ya seperti itu. Supaya apa ya, kita saling apa namanya, saling mengingatkan atau merimain seperti itu. Oke. Berikutnya yang tadi saya sampaikan untuk proses peletakan alat atau penyimpanan alat ya. Kita perlu tahu juga untuk penyimpanan alat ini bahwa di dalam full body harness itu terdapat berapa bearing? 5. Ya, oke. Yang di sini apa namanya? Eksternal. Yang belakang apa namanya? Dorsal. Yang ini apa namanya? Ventral. Yang ini apa namanya? Oke, mantap ya. Nah, ini untuk alat discander, alat turun ini disimpan, diletakkan di ventral. Dan hati-hati, kebanyakan teman-teman yang menggunakan alat sebelum naik itu, kebanyakan banyak teman-teman yang peserta yang sebelumnya itu ketika memasang alat discander ini caranya seperti itu. Apakah sudah bisa dinyatakan untuk naik atau belum kalau sudah seperti itu? Kalau tata cara peletakannya seperti ini, apakah sudah layak untuk naik atau belum? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Hah? Gimana Mas Bayu? Belum. Belum ya? Oke. Kalau misalkan posisinya seperti ini diperkenankan untuk tidak naik. Belum diperkenankan untuk naik. Karena apa? Ini dari tata cara peletakannya pun salah. Jadi untuk peletakan untuk alat discander ini, yang warna kuning ini harus menghadap ke muka. Ini berada di ya, Pak Heri ya. Oke. Ya. Berikutnya ini untuk mobile pole arrestor. Ya. Mobile pole arrestor. Mobile pole arrestor ini diletakkan di sternal. Pak, kenapa mobile pole arrestornya harus diletakkan di dada, di sternal? Kenapa nggak di lateral aja? Gitu kan? Gimana, Mas? Mas, kalau misalkan ini, tolong jelaskan kalau misalkan mobile pole arrestor ini disimpan di lateral, nanti akibatnya seperti apa, Mas? Miring ya?
Nah, Seimbang. seimbang ya. Ketika nanti pun ketika pas jatuh, katakanlah seperti tadi ya, jatuh kita tergantung, maka posisi kita akan miring seperti ini. Dan itu untuk proses kita suspension intolerance dan kita untuk keluar daripada situasi tersebut itu akan sulit, akan menyulitkan kita, sehingga nanti akan menyebabkan apa? Terjadi cedera terhadap diri kita. Untuk itu, nah, di dalam pemasangan untuk mobile pole arrestor ini, ya, dalam pemasangan mobile pole arrestor ini diperkenankan ini dipasang di lateral, seperti, dipasangkan di sternal, seperti itu. Dan jangan lupa dikunci ya, jangan lupa dikunci.